Halo guys, kali ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang cost containment obat dan bahan habis pakai. Kelompok kami beranggotakan Imam Ramadan, Eka Budi Setianingrum, Mila Amelia, Desi Ika Seftiani, Rizky Nuzul Putri, dan Ionita Lilita Marida. Pemaparan yang pertama, kami akan menjelaskan tentang tujuan aspek penekanan biaya yang berkaitan dengan pengelolaan obat-obatan dan bahan habis pakai di rumah sakit. Yang pertama, pahamnya staf dalam perencanaan pengadaan obat-obatan dan bahan habis pakai di rumah sakit berorientasi pada penekanan biaya di rumah sakit. Yang kedua, tergambarnya pemahaman staf dalam pengelolaan obat-obatan dan BHP di rumah sakit dalam hal pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan penjualan. Yang ketiga, pahamnya staf rumah sakit tentang pengawasan dan pengendalian pemanfaatan obat-obatan dan bahan habis pakai yang berorientasi pada penekanan biaya rumah sakit. Selanjutnya ada produk dan sasaran. Yang pertama, tersusunnya strategi pengendalian biaya yang berkaitan dengan pengelolaan obat-obatan dan bahan habis pakai. Yang kedua, terselenggaranya pengawasan penggunaan obat-obatan dan bahan habis pakai yang berorientasi kepada penekanan atau pengendalian pembiayaan di rumah sakit. Selanjutnya ada perencanaan obat-obatan dan bahan habis pakai. Yang pertama, diperlukan perencanaan pengadaan obat-obatan dan bahan habis pakai disesuaikan dengan kebutuhan dan sesuai dengan standar obat dan terapi yang disusun oleh komite medis dan komitmen antara user dengan manajemen tentang obat-obatan dan bahan habis pakai yang diperlukan di rumah sakit. Yang kedua, jenis generik atau nama kimia obat-obatan dan protokol obat yang digunakan untuk penyakit TTT atau twin to twin adalah kewenangan komite medis. Yang ketiga, untuk merek dagang dan keragaman serta pengadaan ditentukan oleh manajemen. Yang keempat, sebaiknya manajemen menentukan item obat-obatan dan BHP secara efektif dan tidak mengadakan satu jenis obat atau BHP dengan bermacam-macam merek dagang, khususnya obat paten. Yang kelima, adanya input driven dari user menyebabkan high cost ekonomik dan menjadi beban bagi pasien. Selanjutnya, upaya perencanaan obat dan BHP. Yang pertama, kepala instalasi farmasi harus menyusun strategic action plan atau SAP yang di dalamnya terdapat visi, misi, dan value IFRS, tujuan, sasaran, dan strategi. Yang kedua, menyusun implementation plan selama 5 tahun. Yang ketiga, menyusun annual plan yang di dalamnya memiliki program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obat-obatan dan bahan habis pakai di rumah sakit. Yang keempat, menyusun accountability system untuk mengukur kinerja IFRS. Untuk kebijakan direktur tentang perencanaan obat dan bahan habis pakai, yang pertama, kebijakan tentang standarisasi obat dan BHP di RS yang akan disediakan oleh rumah sakit berdasarkan masukan dan standar obat dan terapi di rumah sakit. Pengadaan obat dan BHP merupakan kewenangan direktur rumah sakit dan item ditekan sekecil mungkin sesuai kebutuhan. Lalu, kebijakan tentang kewenangan di IFRS untuk mengganti obat yang diresepkan oleh dokter yang isinya atau nama kimianya sama. Tujuannya agar tidak terjadi stagnasi obat dan bahan habis pakai sehingga kelancaran pengeluaran dan pengadaan akan terkendali. Lalu yang ketiga, kebijakan tentang pengadaan obat-obatan yang kompetitif dan komprehensif dengan harga yang murah, terjangkau, dan berkualitas baik. Tujuannya pengadaan obat dan bahan habis pakai, panitia pengadaan barang bekerjasama dengan IFRS dan KM. Yang keempat, kebijakan tentang buffer stok obat dan BHP di ruangan-ruangan, tujuannya agar buffer menjadi terkendali. Dan yang kelima, kebijakan tentang penyimpanan dan distribusi obat dan BHP sesuai konsep first in, first out. Tujuannya jika memungkinkan on-time delivery agar tidak terjadi kerusakan dan kadaluarsa akibat distribusi tidak terkendali.
Baik, selanjutnya di sini ada skema pengolahan obat dan bahan habis pakai seperti berikut. Selanjutnya yang harus ditekan dalam pengendalian yang berkaitan dengan pengendalian biaya. Yang pertama, rumah sakit hanya menggunakan obat-obatan dan bahan habis pakai sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Yang kedua, pencatatan secara akurat setiap pengeluaran obat dan bahan habis pakai dari mulai distribusi oleh gudang farmasi sampai dengan penjualan di apotek dan pemanfaatan di ruangan-ruangan. Yang ketiga, penanggung jawab buffer stok harus melakukan kontrol berkala ke setiap ruangan dan mencatat secara akurat setiap kekurangan atau kelebihan stok di ruangan-ruangan. Yang keempat, petugas panitia pemeriksa barang harus tegas menyesuaikan antara order dengan barang yang dikirim. Dan yang kelima, para tenaga medis memberikan obat dan bahan habis pakai sesuai dengan standar obat dan terapi yang diperlakukan di rumah sakit. Selanjutnya kami akan membahas tentang kendala yang sering dihadapi. Yang pertama, pencatatan tidak lengkap. Lalu yang kedua, pembelian dan pemeriksaan tidak sesuai dengan order. Yang ketiga, adanya intervensi dari pemasok obat dan bahan habis pakai. Yang keempat, jumlah obat yang keluar tidak sesuai dengan jumlah uang yang diterima dan banyaknya obat dan bahan habis pakai yang hilang. Yang keenam, kerusakan dan expire akibat sistem inventory tidak berjalan dengan baik. Yang ketujuh, para tenaga medis menulis resep tidak sesuai dengan standar obat dan terapi. Dan yang kedelapan, adanya tekanan dari tenaga medis untuk pengadaan obat dan BHP sesuai keinginan masing-masing. Akibatnya, stok membengkak. Slide selanjutnya adalah pemanfaatan obat dan BHP, di mana sangat bergantung pada profesionalisme para tenaga medis atau perawat sebagai pengguna. Yang kedua, perlu lakukan cost containment karena beberapa negara berdasarkan penelitian penggunaan obat dan bahan habis pakai oleh tenaga medis tidak sesuai standar obat dan terapi. Yang ketiga, dilakukan upaya pemanfaatan obat dan BHP berdasarkan ICD dan clinical pathway yang bisa menghemat penggunaan obat dan BHP secara bermakna. Yang keempat, adanya peraturan Menteri Kesehatan tentang keharusan bagi rumah sakit pemerintah untuk menggunakan obat generik 100% untuk pasien tidak mampu atau kelas 3 untuk menekan high cost economic. Yang kelima, diterapkan program patient safety di mana satu indikatornya adalah financial risk. Dan yang keenam, diterapkannya tarif AINASI BGS untuk pasien tidak mampu sehingga dokter dituntut untuk mengelola pasien secara standar ICD-X. Lalu, yang perlu menjadi perhatian dalam pengendalian biaya adalah dokter dan perawat mampu bekerja secara sadar biaya dan berorientasi pada penghematan secara efektif. Yang kedua, dalam pemberian obat harus rasional jika diperlukan menggunakan generik sesuai kebutuhan. Yang ketiga, rumah sakit harus mampu menghitung biaya satuan baik untuk kamar perawatan, tindakan medis, tindakan keperawatan, dan unit cost per kasus agar bisa dipantau dan dikendalikan biaya operasionalnya dengan baik dan mencegah membekaknya biaya pelayanan. Yang keempat, pengendalian sangat tergantung pada tenaga medis dan perawat sebagai pelaku pemberi pelayanan di lapangan.